Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Hadirin serta hadirat jamaah salat subuh. Sekarang kita berada di penghujung atau mungkin tepatnya di subuh terakhir dari bulan Ramadan tahun ini. Dan kita tidak akan bertemu lagi dengan subuh bulan Ramadan kecuali kalau Allah memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Tentunya setiap manusia berpisah dengan yang dicintai pasti akan terasa sangat menyakitkan dan sangat menyedihkan. Terlebih ketika kita harus berpisah dengan orang atau sesuatu yang kedatangannya sangat kita nantikan. Terlebih ketika kita harus berpisah dengan orang atau dengan sesuatu yang tidak pasti akan kembali bertemu. Dan kesedihan itu menjadi tanda betapa cintanya kita terhadap apa yang akan meninggalkan kita. Tentunya setiap muslim yang cinta Ramadan, setiap muslim yang cinta ibadah, setiap muslim yang cinta kepada Allah pasti merasa sedih ketika harus berpisah dengan bulan Ramadan ini. Tapi ada pelajaran penting dari kisah ketika para sahabat berpisah dengan orang yang paling mereka cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka sangat terpukul. Bahkan banyak di antara mereka termasuk Umar bin Khattab tidak menerima. Malah kata beliau, "Ma mata Muhammadun." Muhammad tidak mati. Muhammad tidak meninggal. Muhammad masih hidup. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq melihat para sahabat begitu terpukul, banyak di antara mereka yang hampir tidak percaya akan kepergian Nabi Muhammad, maka Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada mereka, kata beliau, "Man kana ya'budu Muhammadan faqad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut." Kata Abu Bakar, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah tiada. Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan tidak akan pernah mati. Lalu Abu Bakar As-Siddiq membacakan dua ayat. Yang pertama dalam Az-Zumar ayat 30. Ayat yang dibacakan untuk meyakinkan para sahabat adalah innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau akan mati dan mereka pun semuanya mati. Jadi kematian atau wafatnya Nabi Muhammad SAW jauh-jauh hari telah disampaikan kepada umatnya, kepada para sahabat, bahwa Nabi Muhammad tidak akan selamanya bersama mereka. Tapi saking sedihnya, tetap saja mereka begitu terpukul, mereka begitu sedih ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka saat itu Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan kembali bahwa kalian jangan lupa kematian Nabi Muhammad ini sudah Allah kabarkan jauh sebelumnya. Ayat yang dibaca yang kedua, yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul
Afa immata au kutila inqalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad itu melainkan hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, dan sebelumnya telah berlalu rasul-rasul sebelum Muhammad. Afa immat au kutila, apakah kalau Muhammad mati atau terbunuh, inqalabtum ala qalbikum, kalian mau kafir kembali, mau murtad kembali. Dua ayat inilah yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan dua ayat inilah yang kemudian menyadarkan para sahabat saat itu. Mereka diingatkan bahwa selama ini mereka mengikuti Nabi Muhammad itu bukan menyembah Muhammad, tapi menyembah Allah. Kalaulah kisah itu kita tarik ke kisah sekarang yang sedang kita alami, kalaulah kita boleh mengambil istilah tadi, meminjam kalimat tadi, man kana, kalau Abu Bakar berkata, man kana ya'budu Muhammad fa innahu mat, wa man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Kalau kita rubah kalimatnya, man kana ya'budu Ramadan fa innaha madat, wa man kana ya'budullaha fa innahu yabqa la yamda. Barang siapa yang menyembah Ramadan, maka Ramadan pergi, tidak kekal bersama kita. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan pergi, tidak akan tetap bersama kita. Hadirin serta hadirat sekalian, justru perpisahan kita dengan bulan Ramadan menjadi ajang pembuktian bahwa selama ini kita saum, selama ini kita membaca Al-Quran, selama ini kita tilawah, selama ini kita qiyamul lail, semua itu bukan mengagungkan Ramadan, bukan menyembah Ramadan, tapi menyembah Rabbu Ramadan, Tuhannya Ramadan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan boleh pergi, tapi Allah tetap bersama kita. Allah tetap mengawasi kita, dan malaikat Raqib dan Atid selalu mengawasi dan mencatat amal kita. Buktikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa di bulan Ramadan pun kita bisa beramal soleh. Di bulan Syawal pun kita masih tetap bertaat kepada Allah. Di bulan Syawal pun kita tetap menjadi hamba Allah, dan di bulan Syawal pun kita tetap beribadah kepadanya. Ini yang harus kita ingat. Mengapa? Karena kalau kita sudah meyakini bahwa kita menyembah Allah, maka Tuhan bulan Ramadan sama dengan Tuhannya bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya. Kalaulah amal ibadah di bulan Ramadan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya pun sama, bahwa Allah mencintai amal ibadah kita, amal-amal kebaikan kita. Oleh karena itu maka kita tidak perlu menyesali perpisahan ini. La liqa bila firaq. Tidak ada pertemuan tanpa perpisahan. Bukankah sudah berulang datang Ramadan kepada kita dan kemudian pergi lagi, dan seterusnya. Oleh karena itu maka yang jadi permasalahan bukan perginya Ramadan. Ramadan pergi bukan masalah, tapi yang harus dijadikan bahan tafakur oleh kita adalah bagaimana kalau kita yang pergi. Ramadan pergi mungkin akan kembali, seperti yang telah kita alami bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi ketika kita pergi tidak akan pernah kembali. Ramadan pergi menjadi saksi untuk amal kita. Tapi kalau kita pergi bukan jadi saksi, tapi untuk bertanggungjawabkan amal ibadah kita. Oleh karena itu maka hadirin sekalian, perpisahan dengan bulan Ramadan harus menjadi bahan tadabur, menjadi bahan tafakkur, menjadi bahan zikrul maut. Kalau kita sekarang sudah merasa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu dengan bulan Ramadan,
berkali-kali, berbelas-belas kali, berpuluh-puluh kali. Tapi tentunya itu tidak akan abadi, tidak akan selamanya seperti itu. Suatu saat kita akan mendapatkan Ramadan yang terakhir, dan suatu saat Ramadan akan datang tanpa menemui kita. Oleh karena itu maka kita harus senantiasa istiqomah, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan yang lainnya. Karena kematian bukan ditawarkan kepada kita kapan kita akan meninggal. Andaikan kalau kita bisa memilih kapan meninggal, tentunya kita akan memilih meninggal di bulan Ramadan. Ingin meninggal ketika beriktikaf, ingin meninggal ketika sedang beribadah, ingin meninggal ketika sedang saum, ingin meninggal ketika sedang membaca Al-Quran. Tapi sayang, kematian itu tidak untuk ditawarkan. Kematian itu sudah dipastikan kapan, di mana akan menemui kita. Oleh karena itu maka hindarkan diri kita dari sifat dan karakter orang-orang yang Ramadhani, orang-orang yang taat, tunduk, patuh hanya di bulan Ramadan saja. Jadikanlah diri kita sebagai orang-orang yang Rabbani, orang-orang yang senantiasa taat tunduk kepada Rabb dimanapun berada, kapanpun berada. Sehingga ketika kematian menjemput kita, kita senantiasa berada dalam husnul khatimah, berada dalam keadaan berserah diri, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, kita telah melalui 30 Ramadan pada bulan ini. Artinya kita telah melalui 30 sholat subuh pada bulan ini. Dan banyak di antara kita telah mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Banyak di antara kita yang telah qiyamul lail selama 30 malam. Banyak di antara kita yang telah melaksanakan ibadah itu dan ini. Tentunya tidak ada harapan bagi kita semua, melainkan semua itu ingin menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi syafaat untuk kita semua, ingin menjadi amalan yang mengalirkan pahala tidak hanya untuk kita tapi untuk orang tua kita. Mudah-mudahan andaikan kebersamaan kita ini di bulan Ramadan ini merupakan kebersamaan yang terakhir, mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kita di tempat, di momen yang lebih baik, yang lebih indah. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita di masjid ini, berjamaah kita di masjid ini, mudah-mudahan menjadi wasilah berjamaahnya kita, bertemunya kita nanti di yaumul akhirah, di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita di Ramadan ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat amal timbangan kebaikan kita, sehingga kita layak di hadapan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga kita semua masuk surga tanpa harus mampir dulu ke adabnya ke dalam neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.